Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus jelajah Gag Subang. Ada yang namanya curhatan. Curhatan itu adalah pada saat kita ada berbagai macam sesuatu hal. Baik itu bermasalah, baik itu kebahagiaan, baik itu permasalahan. Maka kita akan curhat kepada orang-orang yang terdekat. Itu dipastikan. Siapa orang terdekat itu? Ya, orang terdekat kalau misalkan dari istri ke suami, kemudian ibu kepada anak putrinya, atau bapak ke anak putranya, atau kakak ke adik, atau adik ke kakak, atau bujangan sama pacarnya, ya, uh, sama pacar-pacarnya. Itu adalah bentuk curhatan, baik curhatan itu berbentuk permasalahan dalam kehidupan, ataupun bentuknya juga kesenangan, kebahagiaan dalam kehidupan, maka itu akan dicurhatkan dan itu akan dilakukan sama orang-orang yang terdekat. Kenapa? Karena dipastikan kalau orang terdekat dia akan memberikan suatu solusi, diharapkan mendapatkan suatu solusi, diharapkan mendapatkan suatu jawaban, atau saling berbagi dalam pada saat ada kebahagiaan, dan sewajarnya diberikan kepada orang-orang terdekat. Termasuk adalah permasalahan kehidupan. Itu akan curhat juga kepada orang yang terdekat. Kenapa? Contoh kalau misalkan ada permasalahan dalam kehidupan, masalah itu cukup berat, maka yang diharapkan adalah orang terdekat. Karena orang terdekat akan pasti menolongnya tanpa pamrih. Apalagi kalau hubungan darah. Ya, orang dekat itu hubungan darah. Misalkan kakak dengan adik, ibu dengan anak-anaknya, itu kan hubungan darah. Maka diharapkan adalah mendapatkan jawaban dari orang-orang terdekat, karena diyakini bahwa orang terdekat itu akan memberikan suatu solusi, pertolongan, dan tidak akan tambah pamrih. Ya, jadi katakanlah kalau misalkan begini, kalau ada misalkan, kalau saya di rumah nih ya, di rumah saya punya kakak gitu kan. Nah, kita yakini bahwa pada saat kita punya masalah, apapun itu masalahnya sebesar apapun, itu tanpa diminta juga udah pasti langsung menolong. Ya, pasti, sangat-sangat pasti, malah akan memberikan solusi. Katakan lagi bahwa curhat, apalagi kalau kita curhat demikian, ada permasalahan demikian, ya pasti sebisa mungkin akan menolong. Ya, termasuk ibu kepada anak-anaknya juga akan, apalagi ibu, ya, apalagi bapak sama anak-anaknya, orang tua pada anak-anak itu pasti akan menolong sebesar apapun permasalahan yang dihadapi oleh orang terdekatnya, baik itu lain lagi kalau pacar, ya. Kalau pacar itu tidak akan semaksimal kakak ke adik, orang tua ke anak, akan berbeda kalau pacar. Kalaupun dia punya curhatan hanya sekadar di mulut saja, tapi kalau pada saat prakteknya, pada saat prungnya, itu tidak akan dijamin 100% akan menolong. Ya, tergantung situasi kadang-kadang kalau pacar itu ya. Tetapi kalau sudah hubungan darah, ya, itu tidak ada kata menunggu, tidak ada kata apa, oh adiknya punya masalah, anaknya punya masalah, misalkan apalah di kehidupan ada kebakaran rumah atau apa, ngebantu, ada kebanjiran seperti itu pasti gerak cepat berangkat dan seperti itu. Nah, apakah hubungannya dengan kasus Subang? Apakah di kasus Subang ini terjadi hal yang demikian? Ada hal yang sifatnya memberikan pertolongan terhadap sang pelaku, ya, apakah ada pertolongan kepada sang pelaku atau sang pelaku meminta tolong kepada orang terdekat di kasus Subang ini? Apakah ada yang demikian? Apakah mungkinkah di kasus Subang seperti itu? Jawabannya tentu seperti biasa, tidak ada yang tidak mungkin, karena
semua dalam proses penyelidikan. Karena kita juga tidak tahu siapa pelakunya, apakah orang dekat dari keluarga almarhumah ataukah orang jauh dari keluarga almarhumah. Ya, kita tidak tahu. Walaupun sempat disampaikan oleh dulu dari Kapolres Subang, Ibu Sumarni, bahwa diduga pelakunya adalah orang dekat karena dibuktikan dengan tidak adanya bongkaran-bongkaran rumah, sehingga dimungkinkan bahwa orang itu masuk lewat pintu dengan baik, berarti sudah mengetahui situasi rumah, cara membuka pintu dan lain sebagainya. Nah, ini diduga oleh Ibu Sumarni seperti itu. Nah, apakah memang demikian adanya, bahwa memang ada orang dekat dengan almarhum? Nah, andaikan memang iya, maka mungkinkah orang terdekat itu juga meminta tolong kepada orang terdekat lagi? Ya, sekali lagi, mungkin saja tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi sekarang ini saya coba melihat adanya informasi dari seseorang yang mungkin diduga adalah seseorang yang spesial, ya. Apakah mungkin, apa benar kebenarannya, tetapi juga saya tidak tahu. Tapi saya sampaikan, apakah ada sekarang ini saksi yang dites DNA-nya? Ya, kalau saksi itu memang ada, kemudian dites DNA-nya baru-baru ini, tentu adalah jadi pertanyaan buat khususnya saya pada saat saya mendengar informasi. Nah, ini sekali lagi, apakah benar apa tidak, ataukah hanya sebagai gosip, ataukah hanya informasi ini, saya tidak tahu, ya. Tetapi ini saya baru mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang diperiksa DNA-nya. Kita tunggu saja nanti, ya, karena memang untuk pengetesan DNA akan susah untuk bisa dipublikasi, tetapi ini hanya baru selentingan saja. Cuman kalau saya pribadi melihat, kalau misalkan memang ada bahwa saksi yang diperiksa, ya, bahwa ada saksi yang diperiksa DNA-nya baru-baru ini, kita ketahui bahwa pemeriksaan DNA itu cukup lama, ya, bisa sekitar antara, kalau tidak salah, 2-3 mingguan untuk mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Kalau misalkan pemeriksaan kemarin dimulai dari tanggal 1, kemudian tanggal 8, ya. Nah, kalau misalkan dari mulai situ kita lihat 3 mingguan, ya berarti akan kemungkinan di akhir bulan ini, ya, bisa jadi di akhir bulan ini ada hasilnya. Kita tunggu saja seperti apa. Nah, kembali lagi, kalau saya melihat, kalau misalkan di antara saksi yang ada yang dites DNA-nya, kemudian saya mencocok-cocokkan orang itu, apakah berkaitan dengan kasus ini? Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin, karena proses masih dalam penyelidikan dari pihak penyidik. Dan juga kalau misalkan masalah diduga, semua juga ada pemikiran diduga. Si A diduga, si B diduga, si C diduga, si D diduga, si E diduga, ya. Diduga itu akibat dari apa? Akibat daripada apa yang sebenarnya yang mereka kerjakan sebenarnya. Ya kan? Apa itu? Ya, seperti salah satunya pada saat berbicara banyak berbohong, ya. Atau apalagi ada kejanggalan-kejanggalan, kemudian apalagi ada bukti-bukti yang, ya, itu kan akibat dari itu semua. Makanya kita menduga-duga. Kalau misalkan begini, saya tidak menduga terhadap misalkan contohlah misalkan ada di 100 saksi itu ada saksi Pak Deden atau Pak Dedi, kan. Saya tidak ada dugaan ke arah, oh, dia pelakunya. Kenapa? Karena dia pada saat berbicara jujur, apa adanya. Walaupun itu pun, ya, kita
tetap harus berkaki empat ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh, karena dia tidak berbohong. Pak Deden pada saat diwawancara begitu. Nah, kalau misalkan kita ada kecurigaan kepada beberapa saksi, itu diakibatkan daripada apa yang mereka kerjakan sebenarnya, apa yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan dan itunya biasa-biasa saja, tidak ada statement-statement yang aneh, maka kita pun tidak akan mencurigai. Itu dan hal yang wajar. Maka sekali lagi, kalau bicara masalah diduga, ya ada saja dugaan-dugaan itu kepada orang-orang atau pada saksi-saksi yang pernah terperiksa seperti itu. Nah, kaitan lagi bahwa ada saksi katanya diperiksa DNA-nya. Saya coba menduga-duga seperti yang tadi saya sampaikan. Apakah ada keterlibatan? Apakah ada persesuaian dengan kasus ini? Ya bisa-bisa saja. Kalau kan gini, dia menyebutkan bahwa saksinya ini. Tapi kan saya tidak bisa menyebutkan di sini karena masih baru selentingan gitu ya. Nah, kalau misalkan itu, ya kalau saya lihat dari pergerakan-pergerakan yang dilakukannya ya tidak menutup kemungkinan bisa-bisa saja karena yang bersangkutan sempat ada di TKP walaupun bukan di jam krusial gitu kan. Kemudian di tanggal 18 yang di tanggal 19-nya ada pergerakan yang bersangkutan gitu. Di tanggal 18 walaupun bukan di jam krusial ya, ada pergerakannya. Di tanggal 19 juga ada pergerakannya. Kemudian ada pergerakan-pergerakan lain lah ya. Karena ada pergerakan-pergerakan yang saya bisa katakan adalah di luar kebiasaan. Kalau yang lain berangkat ke sana, kenapa ini tidak ikut berangkat ke sana gitu kan? Nah, ini salah satu kejanggalan buat saya karena di luar kebiasaan seperti itu. Nah, apakah ini ada hubungannya? Apakah dia itu ikut membantu ya? Ikut membantu yang saya disampaikan di awal prolog awal bahwa kalau sudah berhubungan erat dengan hubungan darah dan lain sebagainya, maka tidak perlu diminta pertolongan, dia akan membantu seperti itu. Nah, ini apakah ada hubungan erat dengan ini semua? Kita tunggu saja. Dan apakah benar ada pemeriksaan DNA yang bersangkutan? Kita tunggu beberapa minggu ke depan. Apakah ada hasilnya? Dan tentunya ini bisa menjadikan temuan baru buat pihak kepolisian kalau memang benar adanya. Ya, kita tunggu saja. Seperti apa? Apakah nanti ada hubungannya dengan DNA asing? Ya kita tidak tahu. Kita tunggu saja. Baik, demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.